Oke, baik, kita masuk ke pengertian fungsi akar. Fungsi akar yaitu fungsi yang domainnya terletak di bawah tanda akar atau suatu fungsi yang variabel bebasnya terdapat di bawah tanda akar. Fungsi akar dengan akar pangkat genap hanya terdefinisi jika nilai di dalam akar lebih besar atau sama dengan 0. Isi akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Bentuk daerah asal, hasil, dan nilai fungsi akar secara umum. Fungsi akar akan dinyatakan dengan umumnya yaitu bentuk umum fx sama dengan n akar gx. Lalu notasi n menyatakan pangkat akar dengan n lebih besar daripada 1. Lalu gx merupakan fungsi. Contoh dari fungsi akar adalah fx sama dengan akar 5x tambah 3. Fx sama dengan 3 akar 2x min 1. Nah, setelah memahami pengertian dari fungsi akar, sekarang kita masuk ke dalam operasi pada fungsi akar, yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama, operasi penjumlahan bentuk akar. Pada operasi penjumlahan bentuk akar, penjumlahan hanya bisa dilakukan jika bentuk akar sejenis atau memiliki isi akar yang sama. Kita lihat bentuk umumnya di sini, yaitu A akar C ditambah B akar C sama dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung akar C. Kita lihat contoh soal yang pertama, 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Karena kedua bentuk akar sama-sama memiliki akar 3, maka yang dijumlahkan hanya koefisiennya saja, yaitu 2 ditambah 4, sehingga hasilnya kita dapatkan 6 di akar 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengurangan fungsi akar. Sama seperti penjumlahan, pengurangan hanya bisa dilakukan jika bentuk akarnya sejenis. Contoh, 7 akar 5 dikurang 9 akar 5. Karena kedua bentuk akar memiliki akar yang sama, maka koefisiennya dapat langsung dikurangkan. Jadi kita dapatkan di sini 7 kurang 9 akar 5 sama dengan min 2 akar 5. Selanjutnya, kita masuk ke dalam operasi perkalian bentuk akar. Nah, pada perkalian bentuk akar, bilangan di luar akar dikalikan dengan bilangan di luar akar, sedangkan isi akarnya juga dikalikan. Nah, sebenarnya simpelnya rumus dasarnya adalah akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B atau akar AB. Contohnya, 2 akar 5 dikali 3 akar 7. Kita bisa kalikan bilangan di luar, yaitu 2 dikali 3. Dan sedangkan isi akarnya juga kita kalikan, yaitu 5 dikali 7. Maka di sini kita bisa dapatkan 6 di akar 35. Selanjutnya kita masuk ke dalam operasi pembagian. Pada pembagian bentuk akar, pembilang dan penyebut di dalam akar dapat dibagi menggunakan rumus akar A per akar B sama dengan akar A per B. Contohnya, seperti yang ada di dalam soal, akar 6 per akar 3 sama dengan akar 6 per 3. Maka kita dapatkan hasilnya adalah akar 2. Lalu selanjutnya, 4 akar 10 per 2 akar 2. Bisa kita jabarkan menjadi 4 per 2 akar 10 per 2. Maka hasilnya 4 dibagi 2 sama dengan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dan kita dapatkan 2 akar 5. Yang terakhir, kita masuk ke menyederhanakan bentuk akar. Jadi, pada dasarnya menyederhanakan bentuk akar itu mirip seperti menyederhanakan pecahan biasa. Di sini kita bisa melihat contohnya akar 8. Akar 8 dapat kita jabarkan menjadi akar 4 dikali 2, karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, kita bisa jabarkan lagi menjadi akar 4 dikali akar 2, dan di sini kita bisa langsung menyederhanakan nilai dari akar 4, yaitu 2. Maka kita bisa dapatkan bentuk sederhana dari akar 8, yaitu 2 akar 2. Dan contoh yang lainnya seperti yang ada dalam PPT. Langkah-langkah membuat grafik. Yang pertama, buka Google dan ketik GeoGebra. Selanjutnya, tekan yang paling atas dan pencet Start Kalkulator. Lalu masukkan fungsi yang ingin dicari grafiknya. Contohnya, saya mengetikkan fx sama dengan akar 2x.
2F diketik dan 2X ditambahkan. Sekarang saya akan menjelaskan syarat-syaratnya. Syarat yang pertama yaitu pangkat pada faktor bilangan pokok harus kurang dari indeks akarnya. Seperti pada contoh pertama, akar X lebih dari 0. Ini merupakan bentuk sederhana karena pangkat faktor bilangan pokoknya X sama dengan 1. Nilainya kurang dari indeks akarnya. Pada poin kedua, akar X pangkat 5. Ini bukan bentuk sederhana karena pangkat faktor bilangan pokoknya X sama dengan 5, nilainya lebih besar dari indeks akarnya. Syarat yang kedua, tidak ada bentuk akar di bagian penyebut. Seperti yang poin pertama, akar X per X ini adalah bentuk sederhana, dan poin kedua, 1 per akar X ini bukan bentuk sederhana karena terdapat akar di bagian penyebutnya. Untuk syarat yang ketiga, di dalam akar tidak memuat bilangan pecahan. Pada poin pertama, akar 5 per 2 ini merupakan bentuk sederhana, dan poin kedua, akar 5 per 2 bukan bentuk sederhana karena di dalam akar memuat bilangan pecahan. Sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama ada akar dari A kuadrat. Itu sama dengan A. Karena akar bertemu dengan pangkat 2 akan habis. Yang kedua ada akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B, atau A sama dengan atau lebih dari 0 dan B lebih dari atau sama dengan 0. Yang ketiga ada akar A per B, itu sama dengan akar A per akar B, atau A lebih besar atau sama dengan 0 dan B lebih besar dari 0. Oke, kita masuk ke bentuk akar. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Kita lihat di gambar pertama, gambar N akar A pangkat M. N-nya adalah indeks akar dan N harus lebih besar atau sama dengan 2. Lalu M, bilangan pokok akar M rasional. Dan A adalah bentuk akar. Kita lihat lagi ke gambar kedua. Di sini gambar kedua ditambah sama dengan A pangkat M per N, di mana A-nya itu adalah bilangan berpangkat pecahan, dan M per N adalah bilangan indeks akar dan bilangan pokok. M adalah bilangan pokok, dan N adalah indeks akar. Sekarang kita akan mengerjakan dua contoh soal berikut ini. Pada soal pertama, kita akan membuat sebuah grafik. Di sini soalnya adalah tentukan pasangan fungsi akar berurutan x, fx yang memenuhi fx sama dengan akar 2x. Di sini saya menggunakan angka yang genap dan bisa diakarkan, seperti angka 0, 2, 8, 18, dan 32. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel x dan juga fx, di mana fx-nya akan menjadi y di dalam grafik. Dan angka yang dari x tinggal kita masukkan ke fx akar 2 kali x, seperti 2 kali 0, hasilnya adalah 0. Lalu di sini akar 2 dikali 2, hasilnya akar 4, hasilnya adalah 2. Lalu akar 2 dikali 8, hasil akhirnya yaitu adalah 4. Lalu sini 2 dikali 18, akar 36, maka akar 36 itu adalah 6. Lalu 2 dikali 32 itu adalah akar 64, yang dimana 64 ini adalah 8. Maka kita peroleh fx-nya adalah 0, 2, 4, 6, dan juga 8. Selanjutnya kita membuat tabel berdasarkan x dan juga fx, di mana fx sebagai y. Maka inilah hasil dari grafik akar 2x.
Selanjutnya, mari kita kerjakan latihan soal nomor 2. Cobalah temukan domain dari grafik fungsi berikut. Fx sama dengan akar x kuadrat minus 3x ditambah 2. Untuk menentukan domain fungsi akar, kita harus memastikan bahwa bagian di dalam akar tidak negatif. Karena itu, bentuk di dalam akar dibuat lebih besar atau sama dengan 0. X kuadrat minus 3x ditambah 2 lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian, bentuk kuadrat tersebut difaktorkan menjadi dalam kurung x min 1 dikalikan dalam kurung x minus 2 lebih besar atau sama dengan 0. Lalu, kita mencari nilai x yang membuat hasil perkalian bernilai positif atau 0. Hasil yang akan kita dapatkan adalah x lebih kecil atau sama dengan 1 atau x lebih besar atau sama dengan 2. Artinya, domain fungsi tersebut adalah semua nilai x yang kurang dari atau sama dengan 1 atau lebih dari atau sama dengan 2. Intinya, karena ada akar, isi akar itu tidak boleh negatif. Maka kita cari nilai x yang membuat isi akar positif atau 0.